Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita awali ta'lim ini bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, kita dipertemukan kembali dalam majelis taklim rutin kita. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, bagaimana dakwah Nabi ya. Dakwah Nabi dimulai dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Siriyatu dakwah selama 3 tahun. Kemudian dari 3 tahun itu dakwah secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam, menghasilkan kurang lebih 130 umat Islam. Baru setelah 3 tahun, setelah Nabi mendapatkan ya kader-kadernya, kader-kader dakwah ya, mendapatkan dukungan dari beberapa orang-orang, kemudian dimulailah dakwah secara terang-terangan, jahriyatu dakwah, dakwah secara terang-terangan ya. Ketika dimulai dakwah secara terang-terangan inilah kemudian disitulah muncul banyak tantangan, tribulasi, ujian, tantangan, karena banyak orang yang gak suka. Orang-orang kafir Quraisy ya, ketika Islam menggema ya, dakwah Islam menyebar, mereka gak suka ya, kedudukan mereka terancam ya. Apalagi mereka yang tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh kafir Quraisy itu merasa terancam kedudukannya, merasa terancam kehormatannya ya. Sehingga banyak orang-orang yang tidak suka dengan dakwah ya, dengan dakwah yang digemakan oleh baginda Rasul, sehingga mereka melakukan melakukan godaan, melakukan beberapa upaya-upaya makar-makar agar Islam ini redup. Maka pertama kali pekan kemarin, yang pertama kali mereka lakukan mereka menghalang-halanginya dengan lisan mereka. Mereka menghalang-halangi dakwah ini dengan kebohongan-kebohongan mereka ya, dengan lisan-lisan mereka ya. Mereka mengejek, membuli, melakukan provokasi ya, begitulah ya. Bahkan baginda Rasul ya
yang mulia dibilang apa? Dibilang orang gila, baginda Rasul, dibilang dukun, dibilang penyair, dibilang pembohong, masya Allah, di label-label negatif gitu ya, label-label negatif ya ditanamkan ditanamkan kepada kaum muslimin ya. Dan banyak juga halangan-halangan. Maka setelah itu ternyata ejekan itu, hinaan itu, bulian itu, celaan itu tidak membuat Islam ini menjadi surut, tidak membuat dakwah Nabi menjadi redup, bahkan semakin kuat. Sehingga dimulailah mereka, orang-orang kafir Quraisy melakukan melakukan tantangan atau melakukan percobaan-percobaan secara fisik ya, lebih keras lagi tantangannya. Maka mereka melakukan penindasan, mereka melakukan penyiksaan ya, begitu ya. Jadi mereka sepakat tuh, orang-orang kafir Quraisy, gimana caranya nih biar Islam ini semakin redup ya, cahaya Islam ini tidak menyebar, bagaimana menghambat dakwah Nabi. Maka mereka bersepakat melakukan tekanan dan siksaan, khususnya buat mereka yang miskin, yang gak punya backingan ya, gak punya dukungan sukunya gak kuat gitu ya, sukunya gak kuat. Jadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin ya, yang nggak punya dukungan dari suku besarnya, suku keluarganya itu nggak kuat ya. Maka kalau seperti Abu Jahal ya, dia mengatakan kalau orang-orang yang kaya, orang yang kedudukannya tinggi ya, orang Islam yang orang yang kaya kedudukannya tinggi terancam, diancam akan dimiskinkan ya, diancamnya dengan dimiskinkan, diancam. Itu kalau orang muslim yang kedudukannya tinggi ya, yang punya dukungan keluarga yang besar, maka ancamannya begitu, dimiskinkan. Tapi kalau orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, inilah menjadi sasaran orang Islam yang lemah, yang miskin, menjadi sasaran penyiksaan, sasaran penindasan ya. Ini ada beberapa contohnya. Sini disebutkan misalnya penindasan yang dialami oleh paman Utsman bin Affan, pamannya Utsman bin Affan. Diapain dia? Dia masya Allah dibungkus badannya dengan tikar yang terbuat dari daun kurma, kemudian diasepin dengan asap panas, atau diasepin. Itu Sayyidina pamannya Utsman bin Affan. Ada lagi Mus'ab bin Umair ya, anak muda nih ya. Beliau diusir sama ibunya karena ibunya masih kafir ya. Mus'ab bin Umair dia masuk Islam ya, kemudian diancam, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, kemudian diusir ya. Ada lagi misalnya Bilal yang terkenal, sering kita ya. Bilal ini kan budak, walaupun dia sudah menyembunyikan keislamannya, meskipun dakwah secara terang-terangan berlangsung, tapi Bilal bin Rabah itu menyembunyikan karena kedudukannya sebagai budak. Budak dari siapa? Budak dari Umayyah bin Khalaf. Nah, suatu ketika Bilal ketahuan masuk Islam. Nah, sebagai tuannya yang punya Bilal marah besar. Akhirnya apa yang dilakukan penyiksaan? Pertama diikat talinya, ya, lehernya diikat sama tali kenceng. Kemudian diarak keliling, dibawa anak-anak tuh keliling bukit. Bilal bin Rabah, masya Allah, diarak karena masuk Islam. Tantangannya luar biasa. Ya, kalau kita kan masya Allah ya, sejahtera, damai,
Ya, bahkan kalau kita mah kebalikan ya. Ada ya orang Islam di daerah-daerah tertentu yang miskin pakai sembako ya, pindah agama, dikasih beasiswa pindah agama. Kalau ini ya, Masya Allah, Bilal bin Rabah disiksa. Setelah diikat lehernya, kemudian dikeliling, dibawa keliling, terus dijemur, ya ditelantangkan, dijemur di terik matahari yang panas banget. Waduh, nggak cukup di situ. Bilal bin Rabah bahkan setelah ditelantangin, dijemur, ditindihin batu pula. Masya Allah. Terus suruh bilang disuruh mengucapkan, beriman kepada Lata dan Uzza. Lata itu dan Uzza itu ya berhala yang paling hebat lah ya, berhala nomor satunya lah ya, yang diistimewakan itu namanya Lata dan Uzza ya. Maka Bilal bin Rabah disuruh untuk beriman, untuk taat patuh kepada Tuhan berhala Lata dan Uzza. Tapi Masya Allah ya, Bilal Masya Allah teguh keimanannya, istiqomah keimanan dengan mengatakan ahad, istiqomah luar biasa. Beliau mengatakan, setelah itu kemudian datanglah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar ini luar biasa orang kaya. Ya, kemudian membebaskan Bilal bin Rabah. Ya. Masya Allah, itu yang diucapkan oleh Bilal bin Rabah. Beliau mengatakan, seandainya ada satu kalimat ya yang membuat orang-orang kafir itu kesel, marah, maka saya akan ucapkan. Begitu kata Bilal bin Rabah ya. Itu Bilal bin Rabah, Masya Allah ya, luar biasa. Ada lagi misalnya, ada yang paling yang syahidah pertama ya, kaum muslimin yang pertama kali syahid itu ada keluarga Yasir ya, anaknya Ammar bin Yasir. Bapaknya namanya Yasir, anaknya Ammar, ibunya namanya Sumayyah ya. Ibunya namanya siapa? Sumayyah. Nah, ibunya inilah yang pertama kali, Sumayyah ini yang pertama kali syahid, dibunuh oleh Abu Jahal. Masya Allah ya, itu Sumayyah. Diapain dia? Ditelentangin, dijemur, terus ditombak ya. Tangan kakinya diikat ya, ditarik kiri kanan, kemudian ditombak sampai meninggal. Makanya Sumayyah adalah syahidah pertama. Enggak cuman itu ya, bapaknya Ammar Yasir, Masya Allah udah tua, diikat, disiksa gitu ya, sampai kemudian pokoknya dadanya sama, dadanya dibakar, ditindih, dijemur, disiksa lah, sampai kemudian Yasir meninggal juga, syahid juga sampai kemudian Masya Allah Ammar bin Yasir ini nggak tahan ngelihat ayah bundanya disiksa di depan matanya, sampai kemudian Ammar bin Yasir ini dengan terpaksa mengatakan kemusyrikan. Dia mengatakan Lata dan Uzza, beriman kepada Lata dan Uzza. Sampai kemudian Ammar mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon berikan ampunan kepada saya, karena saya sudah terpaksa mengatakan, karena saking nggak tahannya melihat ayah bundanya disiksa ya, bundanya Sumayyah dibunuh, ayahnya Yasir disiksa luar biasa ya, berbagai macam siksaan, sampai kemudian Ammar bin Yasir mengatakan, karena nggak tahan dengan itu, dia mengatakan beriman kepada Lata dan Uzza. Kemudian memohon ampun kepada Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, mengutip sebuah ayat, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali
orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa, tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpa dan baginya azab yang besar. Masya Allah. Itu siapa? Keluarga Amr, keluarga Yasir. Amr anaknya, Yasir bapaknya meninggal syahid, Sumayyah juga ibunya meninggal. Karena apa? Mempertahankan Islam. Masya Allah. Kalau iman sudah masuk ke dalam hatinya, keyakinannya kokoh kuat, maka dia siap mengambil resiko apapun, bahkan nyawanya pun harus hilang, ya, karena apa? Mempertahankan keimanan. Itu keluarga Yasir, ya, luar biasa, ya. Kemudian ada lagi, ini Abu Fukaihah yang nama aslinya adalah Aflah, ya, sama, ya, kakinya dibelenggu dengan besi, pakaiannya dilepaskan dan ditelantangkan di bawah terik matahari, ya. Dadanya ditindih dengan batu besar yang keras hingga dia tidak bisa bergerak. Masya Allah, ya. Sampai dia tidak sadarkan diri. Penyiksaan seperti ini terus dialami sampai hijrah ke Habsah. Lehernya dililit tali, diseret di atas tanah hingga tercekik, hampir meninggal. Kemudian Abu Bakar lewat membelinya lagi. Itu luar biasa. Ada lagi Khobab, ya, salah satu budak umur Ammar bin Siba. Beliau apa? Punggungnya dibakar dengan besi panas. Besi panas, ya, besi dipanaskan kemudian ditempel ke dadanya sampai ya terbakar lah begitu, ya. Masya Allah. Dan dia tetap kokoh dengan keimanannya. Masih banyak lagi para apa namanya kaum muslimin yang disiksa luar biasa gitu, ya. Khususnya mereka-mereka yang lemah, mereka-mereka yang miskin, ya, para budak. Kan luar biasa. Islam ini sangat diminati lah gitu, ya. Sangat diminati oleh para budak yang fakir, orang fakir, miskin. Kenapa? Karena Islam membawa apa? Kesetaraan, ya. Membawa kesetaraan, membawa nggak diskriminasi gitu, ya. Sehingga sangat menarik dakwah Islam itu, sehingga diterima oleh mereka-mereka para budak, orang fakir, orang miskin, karena mereka dimuliakan dalam Islam, ya, mereka dimuliakan dalam Islam. Karena kemuliaan seseorang itu bukan dinilai dari apa, bukan dinilai dari hartanya, bukan dinilai dari jabatannya, tapi dinilai dari hatinya, dari keimanannya yang kokoh, begitu, ya. Itu beberapa kondisi kaum muslimin, ya, yang melakukan berbagai macam tantangan dalam dakwah ini, mendapatkan penyiksaan, penindasan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian adapun Rasulullah SAW, ya, sebelum Rasulullah mendapatkan tekanan, ya, ketika Islam menyebar pada waktu itu, ya, biasa orang-orang kafir itu gelisah, kemudian dia orang kafir itu mengirim utusan kepada pamannya. Pamannya siapa? Abu Thalib, ya. Ya, pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini luar biasa memberikan dukungan penuh terhadap dakwah Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW itu, ya, Rasul itu sangat disegani, ya, sangat disegani karena kemuliaan akhlaknya, karena cerdasnya, karena wibawanya. Meskipun demikian, ada aja orang-orang yang orang manusia-manusia yang hina begitu, ya, yang rendah. Beliau tetap tetap diejek gitu, ya, diganggu dan sebagainya, ya. Di samping itu, ya, Rasulullah SAW
mendapat dukungan dari paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib juga sangat dihormati, tokoh pada saat itu. Walaupun beliau tidak kaya, tapi ditokohkan, dimuliakan, pada segan dengan Abu Thalib, sehingga Rasulullah SAW itu ya nggak terlalu terganggu ya karena kehadiran Abu Thalib, sehingga kemudian mereka orang-orang kafir ya berpikir keras untuk keluar dari jalan buntu tanpa menimbulkan bahaya. Akhirnya mereka menyerahkan persoalan ini kepada Abu Thalib ya, dengan bahasa yang halus gitu. Orang kafir ngomong dengan Abu Thalib agar Abu Thalib berkenan menghentikan bicara dengan Nabi, menghentikan dakwahnya. Orang kafir Quraisy mengatakan, wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu telah mencaci Tuhan-Tuhan kami, mencela agama kami, membodohkan harapan-harapan kami, dan menyesatkan nenek moyang kami. Engkau boleh mencegahnya agar tidak mengganggu kami, atau biarkan antara dia dan kami. Terlebih engkau pun seperti kami menentangnya sehingga kami bisa mencegahnya. Jadi mereka mengharapkan Abu Thalib agar bisa menghentikan dakwah Nabi, bicara dengan Nabi. Tapi Abu Thalib menolak. Abu Thalib menolak. Terus kemudian orang kafir itu cara halus. Pertama cara halus, lembut ya. Kemudian datang lagi dengan cara kasar ya, dengan ancaman terhadap Abu Thalib ya. Mereka mengatakan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, engkau adalah orang yang paling tua, terhormat, dan berkedudukan di antara kami. Kami pernah memintamu untuk menghentikan anak saudaramu, tetapi engkau tidak melakukannya. Demi Allah, kami tidak dapat bersabar atas hal ini. Siapa yang mengumpat bapak-bapak kami, membodohkan harapan-harapan kami, dan mencela Tuhan-Tuhan kami, maka hentikanlah dia, atau kami menganggapmu ada pada pihaknya hingga salah satu di antara kita binasa. Begitu ya. Begitu. Abu Thalib gentar juga dengan ancaman itu. Jadi ancaman udah, kalau kamu nggak bisa, udah kita berhadap-hadapan ya, begitu. Kemudian dipanggillah Rasulullah SAW oleh Abu Thalib. Ya, Abu Thalib mengatakan, wahai saudaraku, ya, wahai anak saudaraku, keponakannya, anak saudaraku, sesungguhnya kaummu telah mendatangiku dan berkata begini begitu, maka hentikanlah dakwah itu demi dirimu dan demi dariku. Janganlah engkau bebankan padaku sesuatu yang aku tidak sanggup menanggungnya. Begitu kata Abu Thalib. Udah ya, berhenti aja, jangan kau bebankan aku dengan sesuatu yang saya tidak sanggup menanggungnya. Karena diancam sama orang kafir Quraisy. Rasulullah sedih sekali, sedih banget beliau dengan perkataan itu mengisyaratkan bahwa pamannya akan berlepas diri, nggak mau mendukung lagi gitu ya, tidak mau memberikan dukungan. Sampai kemudian beliau bersabda, wahai paman, demi Allah, andai mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku supaya aku meninggalkan agama ini, sungguh aku tidak akan berhenti hingga Allah memenangkan agama ini atau ikut binasa berkalang tanah bersamanya. Itu komitmen Rasulullah luar biasa. Seandainya matahari di tangan kananku ya, kemudian bulan di tanganku, di tangan kiriku, kan beban berat banget tuh ya, agar saya meninggalkan agama ini, meninggalkan dakwah ini, sungguh saya tidak akan berhenti. Dengan keteguhan Rasulullah yang luar biasa begitu, kemudian Abu Thalib Abu Thalib luluh hatinya, beliau berlinang air mata.
Sampai kemudian beliau mengatakan, Abu Thalib mengatakan, pergilah wahai anak saudaraku, katakanlah apa yang engkau sukai, demi Allah aku tidak akan menyerahkanmu pada siapapun. Ya, itu komitmen Abu Thalib yang tadinya sudah pasrah, sudah merasa terancam, takut, khawatir, mendengar keteguhan baginda Rasul, mendengar komitmen Rasulullah SAW yang luar biasa, akhirnya Abu Thalib pun menguatkan dirinya untuk tetap memberikan dukungan kepada Nabi Muhammad. Terus gimana kafir? Masih aja orang kafir itu, orang kafir Quraisy masih menegosiasi kepada Abu Thalib, ya, negosiasi. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu sampai mencari anak muda yang tampan, yang good looking lah gitu, yang paling tampan, paling bagus badannya, ya, untuk menukar, ya. Namanya adalah, mereka mencari, akhirnya ketemu Ammarah bin Walid bin Al-Mughirah, ya. Tuh, jadi mereka nyari pemuda yang ganteng, badannya bagus, yang kira-kira bisa menandingi Rasulullah lah, gitu ya. Untuk apa? Untuk ditukar. Ditukar, ya. Dan nih Ammarah nih luar biasa nih, dia ganteng, pokoknya sopan, ya. Ini jadikan dia anakmu, ya. Biarkan Rasulullah Muhammad urusan saya, ya. Ditukar begitu. Ya. Terus Abu Thalib berkata, ya, demi Allah, apa yang kalian tawarkan padaku sangatlah menjijikan. Kalian memberikan anak kalian kepadaku untuk diberi makan, dan aku memberikan anakku, Nabi Muhammad maksudnya, aku memberikan anakku untuk kalian bunuh. Demi Allah, aku sama sekali tidak akan melakukannya. Kirain gitu ya, mau kali ditukar, ditukar. Ya, Nabi Muhammad diserahkan kepada mereka orang kafir Quraisy ngasih anak muda yang kira-kira bisa menandingi Rasul, ditolak sama Abu Thalib. Jalur itu sudah mentok, ya. Jalur bagaimana memberhentikan Rasulullah dengan cara halus, ya, dengan cara negosiasi dengan Abu Thalib sudah mentok. Maka kemudian mereka, orang-orang kafir, putus asa dan semakin panas. Akhirnya Rasulullah menjadi sasaran, ya, sasaran penindasan, ya. Kalau di awal-awal kan mereka melalui Abu Lahab, ya, mereka melakukan hinaan, ejekan, cercaan, itu Abu Lahab tuh, ya. Bahkan ketika di waktu yang lalu, ketika dakwah secara terang-terangan, Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy di sofa, kemudian berdakwah di sana. Penentang yang pertama siapa? Abu Lahab, ya. Celaka engkau Nabi Muhammad, tabat laka. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Ketika Nabi berdakwah kepada mereka, kemudian turun surat Al-Lahab. Ya. Ini yang paling keras, ya, tokoh Quraisy yang paling keras, perlawanannya, kebenciannya kepada Nabi, sampai kemudian dia punya dua anak laki-laki yang menikah dengan anaknya Nabi Muhammad, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum, sampai anaknya minta menceraikannya, ya, diceraikan, gitu ya. Bahkan ketika Abdullah itu siapa? Anak Nabi Muhammad SAW yang laki-laki itu meninggal, ya, Abu Lahab senang banget, sehingga kemudian Abu Lahab mencela Nabi, mengatakan engkau Nabi abtar, terputus, ya, dia kira siapa? Nabi Muhammad setelah anaknya meninggal itu dihina, dicela, engkau abtar, terputus
terputus keturunannya karena anak laki-lakinya meninggal. Tapi kemudian dijawab, siapa yang abtar? Yang abtar itu adalah engkau Abu Lahab. Karena inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya engkau Abu Lahab yang abtar, yang terputus dari rahmat Allah. Tadinya Abu Lahab menghina Rasul dengan mengatakan abtar, terputus garis keturunannya karena anak laki-lakinya meninggal. Tapi dibantah oleh Quran bahwa abtar itu bukan terputus, itunya terputus dari rahmat Allah. Yang abtar itu engkau Abu Lahab. Bahkan ketika Nabi berdakwah itu Abu Lahab itu selalu menguntit, melakukan kebohongan, mencegah orang jangan mendengar dakwah Nabi. Wah, di mana-mana diikuti. Enggak cuma itu, bahkan istrinya, siapa istrinya Abu Lahab? Ummu Jamil. Ya, karena emang istrinya cantik. Ikut juga menghalang-halangi dakwah Nabi. Kalau Ummu Jamil itu waduh, pokoknya gampang fitnah, ngomongnya jago gitu ya, sok berkuasa, banyak ngomongnya, banyak bicaranya, ya sama dah kayak suaminya tuh ya, ulah sama menghalangi dakwah Nabi. Bahkan Ummu Jamil ini setiap jalan-jalan yang Nabi lewat itu dipasang duri, dihalang-halangi sama ranting, dikasih duri. Bahkan jalan di pintu Nabi dikasih duri, pintu rumah Nabi itu juga dipasang duri. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan apa? Hamma latal hatop, pembawa, dalam surat Al-Lahab kan, wanita pembawa duri. Karena dia Masya Allah, ketika turun surat Al-Lahab ini, sama nih Ummu Jamil itu mencari Nabi, kesel banget dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Dia nyari Nabi dengan bawa batu tuh, ya, ingin menjumpai Nabi karena ingin nimpuk Nabi dengan batu. Nah, ketika Nabi Muhammad lagi berbincang-bincang dengan Abu Bakar, Masya Allah, ditutupi pandangan dari Ummu Jamil ini, istrinya Abu Lahab. Padahal Nabi sedang ngobrol dengan Abu Bakar. Tapi Ummu Jamil nggak kelihatan, yang kelihatan cuma Abu Bakar doang. Ya. Sehingga kemudian dia mengatakan, wahai Abu Bakar, di mana Muhammad? Padahal Nabi Muhammad tadi di sampingnya Abu Bakar. Di mana Muhammad sahabatmu itu? Ku dengar dia telah menyindirku. Demi Allah, apabila aku bertemu dengannya, pasti aku akan menyumpal mulutnya dengan batu ini. Demi Allah, aku adalah seorang penyair wanita. Lalu dia bersyair, kami berpaling dari hinaan yang dia kata urusannya hanyalah sia-sia dan agamanya kami tidak suka. Begitu bersyair. Kemudian Abu Bakar confirm kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah dia tidak melihatmu? Rasulullah bersabda, dia tidak melihatku. Allah telah menutup pandangannya dariku. Itu istrinya Abu Lahab, ikut juga mengganggu Rasulullah, menghalang-halangi dakwah Rasulullah. Ya, ada lagi, ya, ini ada yang suka mengganggu beliau, ya, di tetangga-tetangga beliau nih, tetangga-tetangga Nabi Muhammad yang masih kafir. Ada Abu Lahab, Hakam bin Abul As bin Umayyah, Uqbah bin Abu Mu'id, Adi bin Himar As-Saqafi, Ibnu Asda Al-Hazari. Mereka ada semua tetangga Rasulullah SAW, ya. Sama, ya. Mereka pun mengganggu Rasulullah SAW. Ganggunya dengan apa? Nabi itu suka dilempari sama kotoran domba. Jadi ketika beliau ingin melaksanakan sholat, dilempar itu. Rumahnya juga jadi sasaran lemparan kotoran domba. Itu tuh para tetangganya masih kafir. Jadi Masya Allah, tantangannya luar biasa Rasulullah SAW. Ya, ada lagi. Nih, terlebih lagi ada lagi Uqbah bin Mu'id. Ya, Uqbah bin Mu'id. Ya,
lagi ngobrol dengan Abu Jahal, sama itu tokoh-tokoh yang membenci Nabi Muhammad. Kemudian Abu Jahal mengatakan, ya, siapa di antara kalian yang berani mengambil kotoran unta yang disembelih oleh Bani Fulan kemudian dilemparkan kepada Nabi Muhammad? Ya, berani, siapa yang berani? Begitu ya. Ya, ditantang sama Abu Jahal, siapa di antara kalian yang berani melempar kotoran atau isi dari unta, ya, kotoran unta dilemparkan kepada Muhammad yang sedang sujud. Kemudian tampillah Uqbah bin Mu'id, ya. Dia melakukannya, ya. Kata dia apa? Dia datang dengan membawa kotoran itu. Ketika Rasulullah SAW sujud, dia meletakkannya di pundak beliau. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku hanya bisa melihat tanpa sanggup berbuat apa-apa. Itu siapa? Ibnu Mas'ud. Oh, mereka semua terbahak-bahak. Ya. Ketika Uqbah bin Mu'id itu melemparkan kotoran unta ketika Nabi sujud, mereka terbahak-bahak. Masya Allah. Nabi sujud aja tuh, nggak sanggup berdiri, ya karena dilempari oleh kotoran unta, sampai kemudian Fatimah anaknya membersihkannya sambil nangis. Ya Rasulullah, begini banget coba, ya aku begitu ya. Kemudian apa? Rasul berdoa. Doanya mengancam orang-orang tadi tuh. Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini. Doa begitu tuh kepada mereka itu, kepada Abu Jahal, ada Uqbah bin Mu'id di situ, didoakan sama Nabi, diancam sama Nabi. Hukumlah orang-orang, ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini. Mereka sampai 3 kali Nabi Muhammad. Mereka yang dengar orang kafir Quraisy takut mendengar, sampai kemudian mereka akhirnya pergi karena takut. Karena juga mereka khawatir doa itu diucapkan di dekat Ka'bah. Ya, mereka yakin bahwa doa Nabi itu mustajab. Makanya mereka takut, lari mereka. Dan terbukti itu orang-orang itu yang didoakan Nabi meninggal sengsara, ya, hina di saat perang Badar. Ya. Bahkan beliau menyebut juga nama-nama tadi, nggak cuma Uqbah bin Mu'id, nggak cuma Abu Jahal, beliau juga mengatakan hukumlah Abu Jahal, hukumlah Utbah bin Rabi'ah, hukumlah Al-Walid bin Utbah, hukumlah Umayyah bin Khalaf, hukumlah Utbah bin Abu Mu'id. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, demi yang jiwaku berada di tangannya, di kemudian hari aku menyaksikan mereka yang disebut itu menjadi korban di dalam sumur ketika perang Badar. Jadi ternyata doa Nabi terkabulkan. Kemudian orang-orang tadi yang didoakan oleh Nabi itu mati secara hina di saat perang Badar. Jam berapa? Isa jam berapa? 5 menit lagi. Masya Allah, dikit lagi ya. Ini isinya cuman penyiksaan, penindasan luar biasa. Itulah tantangan dakwah ya. Makanya kalau dakwah ini nggak ditaburi oleh oleh gemerlap pujian gitu ya, gemerlap kesenangan dunia. Tapi dakwah ini luar biasa tantangannya, dan itu yang didapati oleh Rasulullah dan kaum muslimin ya. Sama ya, kita juga dengar Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf nih ya. Umayyah bin Khalaf setiap melihat Rasulullah dia selalu mencelaknya. Dia selalu mengumpatnya. Itu siapa? Umayyah bin Khalaf tadi yang punya budak Bilal bin Rabah. Ketika setiap melihat Nabi, dia itu selalu mencela. Dia itu selalu mengumpatnya. Sehingga turun apa ayat? Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.
Itu kebiasaan Umayyah bin Khalaf setiap melihat Nabi, saking bencinya, saking keselnya, ya, masya Allah gitu ya. Bahkan sama mereka itu bagaimana caranya menghalang-halangi, sampai Abu Lahab juga menghalangi apabila Rasulullah akan melaksanakan sholat di Baitul Haram. Ya. Suatu ketika Nabi Muhammad sholat di Mawam, Abu Lahab lewat dan berkata, wahai Muhammad, bukankah aku telah melarangmu? Kemudian Rasulullah membentak Abu Lahab, atas hak apa engkau berani mengancamku seperti ini? Sungguh aku adalah orang yang paling banyak menyeru di lembah ini. Kemudian turunlah ayat, maka biarlah dia memanggil golongannya, kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, dalam surat Al-A'la. Masya Allah ya. Baik jamaah sekalian, inilah beberapa contoh betapa para sahabat Rasulullah SAW mendapatkan penindasan, ya, mendapatkan tantangan lah dari orang-orang kafir Quraisy. Saya tutup dengan sebuah hadis yang menceritakan bagaimana Abu Jahal, ya, disebutkan, apakah engkau ingin melihat wajah Muhammad dibenamkan pada punggung kalian? Ini kata Abu Jahal. Mereka menjawab, iya. Abu Jahal berkata, demi Lata dan Uzza, jika aku melihatnya, aku akan menundukkan kepalanya sampai pada lututnya, ditundukkan kepalanya sampai ke lututnya, dan akan kubenamkan wajahnya. Kemudian Rasulullah SAW muncul untuk melakukan sholat. Orang-orang menyangka bahwa Abu Lahab akan melakukan apa yang dikatakannya. Ternyata tidak, malahan dia memegangi sikutnya. Mereka bertanya kepada Abu Lahab, apa yang terjadi padamu wahai Abu Lahab? Dia menjawab, ada parit api yang menghalangiku darinya. Nabi Muhammad berkata, jika dia mendekat lagi padaku, malaikat akan membakar setiap anggota badannya. Tadinya Abu Lahab pengen menghalangi Nabi, ya, ingin melakukan, ya itulah, penghinaan kepada Nabi ketika sholat. Tapi masya Allah, ternyata Abu Lahab merasa ada parit yang menghalangi darinya, parit api, ya, yang menghalangi darinya, sehingga dia tidak melakukan. Orang-orang heran melihatnya, katanya mau mencelakakan Nabi, ternyata enggak. Ya, ternyata Abu Lahab merasa ada parit api yang menghalangi dia, sehingga dia tidak melakukannya. Jamaah sekalian, barangkali itu yang bisa kita kaji tentang gambaran bagaimana penindasan, tekanan, baik secara lisan maupun secara langsung, ya, melalui fisik. Barangkali ini bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.